Sistem Super Devouring. Bab 936, Merampok Dinasti Suci Tingkat Tinggi. Sekelompok pejabat sipil dan militer masih berlutut, mereka tidak berani berbalik, mereka hanya bisa mendengarkan. Segera, mereka merasa bahwa kaisar telah diculik, jadi mereka hanya bisa terus berlutut. Namun, yang mengejutkan mereka adalah mengapa utusan itu hanya berada di tahap menengah ke-9 dari alam tertinggi. Tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya, itu pasti karena alam mereka terlalu rendah. Begitu saja, Ye Xuan menculik kaisar ketika dia berada di istana dan memintanya untuk membawanya ke perbendaharaan. Perbendaharaan dinasti suci Huangji ditukar dengan batu darah oleh kaisar, tetapi dia dibunuh oleh Ye Xuan sebelum dia menggunakan batu darah untuk memasuki tanah suci. Batu darah dan batu berbentuk pedang juga jatuh ke tangan Ye Xuan. Namun, dinasti suci Qingyu tidak melakukan ini. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka mengirim orang ke sekte batu darah, mereka hanya akan menjadi orang-orang tingkat terendah. Akan lebih baik untuk berkembang di benua batu darah. Lebih baik menjadi kepala daripada ekor. Ye Xuan meminta Kaisar Qingyu untuk membawanya ke perbendaharaan, tetapi begitu pintu perbendaharaan dibuka, napas yang kuat menyelimutinya. Anakku, mengapa kamu ada di perbendaharaan alih-alih menghadiri pengadilan? Sebuah suara tua terdengar. Ye Xuan menoleh dan melihat seorang pria tua berpakaian hijau bergegas mendekat. Halo, ayah. Kaisar bergegas menyapa. Jika sebelumnya, Ye Xuan pasti akan terkejut, tetapi ketika dia melihat permaisuri dinasti suci Qingyu, dia sama sekali tidak peduli. Siapa anak ini? Kaisar dinasti suci Qingyu bergegas mendekat dan menatap Ye Xuan. Pada saat ini, Kaisar seharusnya menghadiri pengadilan, tetapi apa yang dia lakukan dengan seorang pemuda di perbendaharaan? Jangan tanya, putramu telah dikendalikan olehku, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berbaliklah dan pergi. Ye Xuan berkata dengan tenang. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut pada pihak lain. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, bahan-bahan alam dan harta karun adalah milik yang kuat. Apa katamu? Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Kaisar dinasti suci Qingyu melotot. Dia menoleh dan mendapati putranya tiba-tiba berlutut di samping Ye Xuan, yang berarti apa yang dikatakan Ye Xuan benar. Sungguh luar biasa bahwa seseorang di puncak tingkat ke-9 alam tertinggi dikendalikan oleh seorang pemuda di tingkat menengah alam tertinggi tingkat ke-9. Tidak, kamu tidak berada di tingkat menengah alam tertinggi tingkat ke-9. Seru Kaisar Taisang dari dinasti suci Qingyu. Lupakan saja, kamu sendiri yang mencari kematian. Mata Ye Xuan berbinar, dan saat berikutnya, dua sosok muncul di sampingnya. Luo Luo, Megatron. Tuan, apakah kamu ingin memikatnya? Luo Luo menatap Kaisar Taisang dari dinasti suci Qingyu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Xuan mengangguk, dan saat berikutnya, dia menggunakan mata terbakar langsung pada lelaki tua itu. Pesona, Luo Luo juga menggunakan mantra tanpa mengatakan apapun. Dua serangan mental langsung menembus kepala lelaki tua itu. Kau mencari kematian. Lelaki tua itu terkejut dan bergegas meninju. Namun, pada saat ini, perisai besar tiba-tiba berdiri di depan Ye Xuan dan memblokir pukulan itu. Meskipun Megatron disempurnakan menjadi senjata ajaib, ia masih dapat berubah, dan memiliki kekerasan harta spiritual tertinggi. Megatron, kunci dia. Ye Xuan berteriak. Reta. Retak. Mendengar ini, Megatron langsung hancur dan berubah menjadi sepotong baju besi, yang terkoyak-koyak dan menyerang lelaki tua itu. Keluar, lelaki tua itu meninju dengan liar, tetapi dengan wilayahnya, ia tidak dapat menghancurkan harta roh tertinggi. Dengan beberapa suara renyah, lelaki tua itu mengenakan baju besi yang diubah Megatron, dan ia tidak dapat bergerak saat ini. Apa ini? Kaisar tertinggi dinasti suci Qingyu terkejut. Ia adalah orang kuat dari tubuh fisik tingkat pertama. Satu pukulan dapat membelah gunung dan bumi. Ia begitu kuat sehingga ia diblokir oleh sesuatu yang aneh. Bagaimana ini mungkin? Mata terbakar. Pesona. Kaisar tertinggi dinasti suci Qingyu tidak bisa bergerak dan hanya bisa menjadi sasaran. Kekuatan tekadnya juga terus melemah. Ye Xuan tidak pernah mencoba mengendalikan orang kuat yang sulit dikendalikan secara fisik. Meskipun dia telah melintasi alam kecil dan alam besar, garis keturunan Ye Xuan dari klan Dewa Mata Langit sudah kuat, dan dia telah maju 3 kali. Dia seharusnya bisa mengendalikan orang kuat yang sulit dikendalikan secara fisik. Bajingan, dari mana kamu berasal? Kaisar dinasti suci Qingyu berteriak dengan marah. Hanya dalam 2 detik, dia menderita rasa sakit yang belum pernah dia derita selama beberapa dekade. Bahkan jika kekuatan tekadnya kuat, dia tidak bisa menahan siksaan seperti itu.
Mata terbakar, pesona, mata terlarang ilusi. Serangan mental lainnya, saat ini, ekspresi Kaisar Dinasti Suci Qingyu berkedut. Serang mata terlarang ilusi. Ye Xuan langsung sangat gembira. Tampaknya kekuatan mental Kaisar Dinasti Suci Qingyu telah dilemahkan olehnya. Kendalikan mata. Kali ini, Ye Xuan langsung menggunakan mata kontrol. Ding, kontrol berhasil. Ketika perintah sistem berbunyi, baju besi hijau yang telah diubah Megatron langsung hancur, dan kemudian ditata ulang menjadi pedang Zentian yang melayang di udara. Temui Tuan. Kaisar Dinasti Suci Qingyu berlutut dengan satu kaki. Bagus sekali. Ye Xuan mengangguk dengan sangat puas. Sekarang, dia memiliki seorang pelayan dengan tubuh daging. Pada saat itu, dia melepaskan cincin Qiankun milik pihak lain, menyapunya dengan tinjunya, dan melemparkannya ke Luo Luo. Luo Luo menemukan banyak hal baik di dalamnya, dan segera tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda." Awalnya, dia memperkirakan bahwa akan memakan waktu sebulan untuk menerobos ke puncak tingkat ke-9 alam tertinggi, tetapi sekarang, waktunya dapat dipersingkat banyak. Masuklah. Pada saat itu, Ye Xuan memerintahkan Kaisar untuk langsung masuk ke perbendaharaan. Sebenarnya ada banyak hal dalam perbendaharaan dinasti Suci Qingyu, tetapi itu tidak cukup bagi Ye Xuan untuk menerobos ke puncak tingkat ke-9 alam tertinggi. Kirimkan perintah itu dan cari pola ini. Setelah itu, Ye Xuan meminta Kaisar untuk mencari rune pemakan. Kemudian, Ye Xuan segera meninggalkan dinasti Suci Qingyu lagi dan menuju target berikutnya. Seluruh benua batu darah tampaknya telah menjadi taman belakang Ye Xuan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Setengah bulan kemudian, Ye Xuan menyapu bersih dua dinasti suci tingkat tinggi yang tersisa. Salah satu dinasti suci tingkat tinggi adalah dinasti suci Raja Singa dari klan binatang. Setelah menjara 4 dinasti suci tingkat tinggi, alam Ye Xuan dinaikkan ke puncak alam tertinggi ke-9 seperti yang diharapkan. Saat ini, di sudut benua batu darah. Meskipun aku telah menerobos ke puncak alam tertinggi ke-9, aku belum mencapai puncak alam tertinggi, dan aku tidak dapat mengatasi kesulitan tubuh fisik. Ye Xuan sangat terganggu. Bahkan jika dia menjarah semua dinasti suci di seluruh benua batu darah, dia mungkin tidak dapat mencapai puncaknya, jadi dia menyerah. Guru, dalam beberapa hari, aku akan dapat menerobos ke puncak alam tertinggi ke-9. Suara Luo Luo terdengar di benak Ye Xuan. Baiklah, kamu terus berlatih, dan tuan muda ini akan pergi mengunjungi dinasti suci perantara itu. Jawab Ye Xuan. Kali ini, dia tidak berencana untuk menjarah dinasti suci perantara, tetapi hanya pergi ke perbendaharaan dinasti suci perantara itu untuk melihat apakah ada sumber pemakan atau binatang pemakan. Bab 937 Seorang pengunjung dari Sekte Batu Darah. Poin melahap dapat digunakan untuk meningkatkan garis keturunan, meningkatkan item, dan bertukar. Poin melahap memiliki banyak kegunaan. Sumber melahap merupakan suatu keharusan untuk penggabungan garis keturunan. Tentu saja, poin melahap juga dapat digunakan untuk bertukar harta, del. Singkatnya, ada 3 mata uang, kristal melahap super, poin melahap, dan sumber melahap. Bila perluasan garis keturunan pertempuran sangat mahal. Jika Anda bisa mendapatkan poin melahap, Anda dapat mengganti sejumlah besar kristal melahap super. Sayangnya, binatang melahap tidak mudah ditemukan. Ye Xuan telah mengunjungi lebih dari 10 dinasti suci menengah, tetapi tidak ada satu pun di jalan atau di perbendaharaan. Guru, saya telah menembus puncak tertinggi ke-9. Tepat ketika Ye Xuan hendak melanjutkan perjalanan ke berbagai negara, Luo Luo mengirim pesan lain. Baiklah, saya akan segera kembali. Ye Xuan mengangguk, lalu menerobos kehampaan dan berteleportasi beberapa kali berturut-turut. Dia memiliki 4 lokasi kehampaan, dengan mudah melintasi puluhan dinasti suci dan kembali ke dinasti suci Huangji. Tuan, bisakah kita pergi sekarang? Luo Luo bertanya langsung saat melihat Ye Xuan kembali. Ya, Ye Xuan mengangguk. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Song Caijing dan Song Jue ditangkap oleh Patriark Yin Yang, jadi Ye Xuan tidak ingin tinggal sebentar. Sekarang, kelompok mereka sangat kuat. Baik Ye Xuan maupun Luo Luo memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang kuat dengan tubuh fisik yang keras. Megatron bahkan lebih kuat. Karena dia telah bergabung dengan pedang tanpa bayangan harta karun spiritual tertinggi, dia telah lama berada di level harta karun spiritual tertinggi. Selain sistem harta karun spiritual, sekarang tidak akan ada habisnya, kecuali tubuh asli Ye Xuan ditambah 2 klon jatuh. Namun, Ye Xuan meninggalkan klon kedua di benua timur. Ada Dewa Tua Tianjue di benua timur. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak akan ada lagi kecelakaan,
masih ada peluang 99%. Setelah mereka membereskan diri, mereka siap berangkat. Namun, pada saat mereka hendak berangkat, napas yang kuat tiba-tiba masuk ke jangkauan penginderaan Ye Xuan. Sangat kuat, napasnya beberapa kali lebih kuat daripada orang-orang kuat dengan tubuh fisik yang keras di berbagai negara. Ye Xuan menelan ludahnya. Saat ini, sarafnya sudah tegang. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada orang yang begitu kuat di benua batu darah, jadi dia menebak bahwa orang ini seharusnya berasal dari tanah suci. Ini adalah seorang pemuda berbaju merah, berusia sekitar 30 tahun. Dia terbang langsung di atas kota kekaisaran dinasti suci dan berteriak, "Di mana Wu Gaoyi?" Kalimat ini jatuh ke telinga semua orang di kota kekaisaran, membuat semua orang terkejut. Siapa Wu Gaoyi? Beraninya kau menerobos masuk ke kota kekaisaran? Seorang jenderal buta berteriak dan bergegas maju dengan sebuah tim. Berisik. Tanpa diduga, pemuda berbaju merah itu melambaikan tangannya dengan ringan beberapa kali, dan beberapa pisau telapak tangan langsung membunuh tim di udara. Apakah kamu bercanda? Seorang tertinggi berani menantang orang-orang kuat dari 3 kesulitan kecil tertinggi. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Wu Gaoyi, tetapi Ye Xuan tahu. Wu Gaoyi adalah pensiunan kaisar dinasti suci yang dibunuh olehnya dan Luo Luo hari itu. Pada saat itu, sang kaisar dengan cepat terbang dan berkata dengan hormat, "Sambut utusan, ayahku sedang keluar. Dalam 7 hari, tim Sekte Batu Darahku akan menjemput kita. Jika kau terlambat, kau akan menanggung akibatnya." Pemuda berpakaian merah itu berkata dengan suara rendah. Tidak, tidak, ayahku telah memberikan batu darah itu kepada seorang jenius di keluarga kerajaanku. Sang kaisar menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Kemudian, Ye Xuan dan Luo Luo terbang, dan Ye Xuan masih memegang batu darah di tangannya. Baiklah, kalau begitu ikuti aku sekarang. Pemuda berpakaian merah itu mengangguk sedikit, siap untuk membawa Ye Xuan pergi secara langsung. Sang kaisar dengan tergesa-gesa menunjuk Luo Luo dan berkata, "Utusan, dia memiliki kualifikasi yang bagus. Dia telah menembus ke puncak tingkat ke-9 alam tertinggi pada usia 15 tahun ini, dan telah mencapai standar Sekte Batu Darah. Tolong bawa dia bersamamu." Standar Sekte Batu Darah untuk merekrut orang adalah menerobos ke puncak tingkat ke-9 alam tertinggi sebelum usia 20 tahun, dan Luo Luo baru berusia 15 tahun, yang pasti memenuhi persyaratan. Namun, ada banyak bakat alami dan harta karun di dunia ini yang dapat menjaga penampilan seseorang, yang tidak dapat dinilai dari penampilan saja. 15 tahun. Itu tidak buruk. Dinasti suci Huang Jimu akhirnya menghasilkan seorang jenius setelah bertahun-tahun. Pemuda berpakaian merah itu mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan sepotong kristal ungu dan melemparkannya ke Luo Luo, "Pegang ini." Luo Luo menangkap kristal ungu itu, dan saat berikutnya, kristal ungu itu bersinar terang, berkedip 15 kali. Memang, dia berusia 15 tahun. Bakat ini dianggap baik bahkan di Sekte Batu Darahku. Pemuda berpakaian merah itu sangat puas. Dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Luo Luo tinggal di benua batu darah, bukan tanah suci. Jika Luo Luo tumbuh di tanah suci, dia pasti sudah lulus ujian tubuh fisik sejak lama. Pada saat ini, pemuda berpakaian merah itu mengarahkan pandangannya pada Ye Xuan lagi dan berkata, "Namun, dia hanya bisa masuk ke Sekte Batu Darahku dengan bantuan batu darah, dan dia harus bekerja di Balai Buruh selama 3 tahun, atau lulus ujian tubuh fisik sebelum dia bisa dipromosikan menjadi murid." Balai Buruh, bekerja selama 3 tahun. Ye Xuan mengangkat alisnya. Balai Buruh jelas merupakan tempat bagi para kuli, dan dia harus bekerja selama 3 tahun. Namun, tidak perlu bekerja selama 3 tahun untuk dipromosikan menjadi murid. Bagaimanapun, masih ada cara untuk menerobos. Baiklah, tim Sekte Batu Darahku akan tiba dalam 7 hari. Ayo pergi. Pemuda berpakaian merah itu meraih Ye Xuan dan Luo Luo dengan satu tangan dan terbang langsung ke kejauhan. Benua batu darah ini adalah salah satu dari 10 di bawah Sekte Batu Darah, dan itu tidak dianggap serius, jadi pemuda berpakaian merah itu menjaganya sendirian. Adapun pintu masuk ke Tanah Suci, itu bukan di benua batu darah, tetapi di sebuah pulau kecil di tepi benua batu darah. Pemuda berbaju merah itu meraih Ye Xuan dan Luo Luo dan menghabiskan waktu 5 hari untuk kembali ke pulau kecil ini. Sebelum mereka mendarat, pulau kecil ini sudah kacau balau. Tuan sudah kembali. Ye Xuan menatap pulau kecil ini, mengamatinya dengan mata tajamnya, dan merasa ngeri. Di pesisir pulau kecil ini, ada ratusan wanita cantik, dan kekuatan mereka tidak lemah, setidaknya mereka semua adalah 9 kesengsaraan tertinggi. Mereka adalah istri dan selirku. Kalian tinggallah di pulau ini selama 1 malam.
Jangan berkeliaran. Jika kalian menunda, kalian akan menanggung akibatnya. Besok aku akan mengirim kalian ke Tanah Suci. Dan timku dari Sekte Batu Darah akan mengantar kalian kembali ke Sekte Batu Darah. Pemuda berbaju merah itu meninggalkan Yesuan dan Luo Luo, lalu memasuki istana yang dikelilingi oleh ratusan wanita cantik. Sialan, Yesuan sudah terkejut. Pemuda berbaju merah ini hanyalah murid biasa dari Sekte Batu Darah, tetapi dia adalah Raja Benua Batu Darah, dan dia sangat nyaman. Dia benar-benar pelin-pelan, sepertinya dia bukan orang baik. Luo Luo berkata dengan lembut. Kalimat ini hampir membuat Yesuan takut setengah mati, tetapi untungnya, Luo Luo mengatakannya langsung dalam benaknya dan tidak berbicara. Jika pemuda berbaju merah mendengarnya, itu akan merepotkan. Bab 938 memasuki Tanah Suci. Jangan bicara omong kosong, pria ini mungkin adalah ahli tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat kedua atau ketiga. Yesuan mengingatkan. Meskipun dia juga merasa bahwa pemuda berbaju merah itu memiliki terlalu banyak istri dan selir, bahkan jika ada 3 dalam sehari, akan butuh waktu sebulan untuk bergiliran. Tuan, saya tidak akan memberitahu Anda, tetapi jika itu hanya tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat kedua, kita seharusnya bisa mengatasinya. Luo Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Yesuan juga mengangguk, kamu dan saya, ditambah Megatron, memang bisa melawan tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat kedua, tetapi tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat ketiga. Seharusnya tidak mungkin kecuali kita menerobos. Baiklah, sebaiknya saya pergi dan berlatih. Jika tidak ada harta karun alami, saya perkirakan akan memakan waktu setidaknya 3 bulan untuk melewati tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat pertama. Luo Luo cemberut. 3 bulan, ini sudah merupakan angka yang sangat menakutkan. Kaisar menghabiskan 10 tahun penuh dan banyak harta karun alami untuk menerobos ke tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat pertama. Jangan khawatir, harta karun alam akan tersedia untukmu setelah kita tiba di Tanah Suci. Yesuan bersumpah. Di tangannya, ada juga batu berbentuk pedang. Dia telah memberikan batu berbentuk pedang itu kepada penguasa Istana Matahari Terbakar sebelumnya, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa batu berbentuk pedang itu sangat berharga, jauh lebih berharga daripada harta karun roh tertinggi. Jika rahasia batu berbentuk pedang itu terungkap, pemuda berbaju merah itu mungkin membunuh orang untuk mengambil harta karun itu, jadi Yesuan berpikir untuk mencari kesempatan untuk memberikan batu berbentuk pedang itu setelah memasuki Tanah Suci. Sayangnya, batu berbentuk pedang itu adalah semacam benda pencerahan, dan tidak akan terlalu berharga jika ditelan. Selama hari ini, Yesuan dan Luo Luo baru saja menemukan tempat untuk menghabiskan hari di pulau kecil ini. Sejak sistem menelan ditingkatkan, sistem tugas telah ditambahkan. Sistem tugas ini cukup bagus, tetapi sangat disayangkan bahwa Yesuan sekarang berada di benua batu darah. Tugas di sini sangat rendah, tidak lebih dari beberapa tugas membunuh orang, memburu binatang suci tertinggi, dan mencari bahan. Hadiahnya juga berupa beberapa barang murah, seperti senjata dewa tertinggi tingkat rendah, jadi Yesuan terlalu malas untuk membuang waktu. Namun, setelah tiba di Tanah Suci, tugasnya akan lebih kuat. Setelah menyelesaikan tugas, Anda akan mendapatkan mineral berharga, seni bela diri super tertinggi, dan bahkan kebutuhan untuk membuka mata langit. Namun, bagi Yesuan, hal yang paling kuat tentu saja adalah titik pemakan. Yesuan dan Luo Luo tinggal di pulau itu selama sehari. Keesokan harinya, pemuda berbaju merah datang. Tim Sekte Batu Darahku akan segera tiba, kalian berdua ikuti aku. Pemuda berbaju merah itu berkata kepada Yesuan dan Luo Luo. Yesuan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dan memasuki istana pemuda berbaju merah. Tanah Suci sebenarnya adalah alam rahasia yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari benua batu darah. Pintu masuk ke alam rahasia ini berada di bawah istana. Segera, Yesuan melihat pintu masuk ke alam rahasia itu. Masuklah. Pemuda berbaju merah itu membawa Yesuan dan Luo Luo masuk. Setelah Yesuan dan Luo Luo melewatinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa Tanah Suci itu tidak berbeda dengan benua batu darah. Namun, vitalitas langit dan bumi di Tanah Suci itu setidaknya 10 kali lipat dari benua batu darah. Pijakan mereka berada di tepi tebing, dan di depan mereka ada padang rumput yang tak berujung. Sekte Batu Darahku ada di Tanah Suci Penglai. Meskipun tidak terkenal, itu adalah raksasa bagimu. Nak, kamu datang dengan batu darah, dan kamu dapat memilih untuk tidak memasuki Sekte Batu Darah. Pemuda berpakaian merah itu berkata kepada Yesuan. Aku memilih untuk masuk.
Ye Xuan mengangguk. Apakah kamu bercanda? Vitalitas langit dan bumi di tanah suci itu sangat melimpah. Jika kamu berlatih di sana, kecepatan latihannya setidaknya 10 kali lipat dari dunia luar. Aku khawatir ada banyak orang kuat dengan tubuh fisik yang sulit. Itu murni mencari kematian baginya untuk menjelajah ke tanah suci sendirian. Lebih baik mencari tempat untuk memahami tanah suci ini terlebih dahulu. Namun, Ye Xuan belajar sedikit dari kata-kata pemuda berpakaian merah itu. Mungkin ada lebih dari satu tanah suci. Tanah suci tempat sekte batu darah berada disebut tanah suci Penglai. Saya hanya tidak tahu apakah Patriark Yin dan yang ada di tanah suci Penglai ini. Yang mulia utusan, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Patriark Yin dan Yang. Ye Xuan bertanya. Patriark Yin Yang. Pemuda berbaju merah itu mengerutkan kening, tidak tahu mengapa Ye Xuan menanyakan hal ini, tetapi dia tetap menjawab, saya belum pernah mendengarnya. Apakah dia muncul di benua batu darah? Ya, saya mendapat kehormatan bertemu dengannya setengah tahun yang lalu. Dia juga seharusnya dari tanah suci. Ketika dia pergi, dia seharusnya membawa seorang pria dan seorang wanita bersamanya. Ye Xuan segera mengangguk dan mengeluarkan potret itu. Oh, ini senior ini. Pemuda berbaju merah itu langsung mengenalinya dan berkata, benua batu darah berada di bawah komando sekte batu darah saya. Ada banyak orang kuat yang datang ke sini, dan senior ini adalah salah satunya. Lalu, apakah utusan itu tahu siapa senior ini? Mata Ye Xuan langsung berbinar. Sebelumnya ia menduga bahwa leluhur Yin yang berasal dari tanah suci, dan kini ia telah memastikannya. Entahlah, bahkan para penguasa alam Wan Xiang pun pernah datang ke benua Sueyan. Mereka biasanya datang ke benua Sueyan untuk menjelajah dan menggali, dan sesekali membantu memperluas wilayah. Aku juga pernah mendapat kehormatan bertemu dengannya beberapa kali. Kurasa senior yang kau sebutkan itu bahkan lebih kuat daripada para penguasa alam Wan Xiang. Ini bukan seseorang yang bisa kuhubungi. Pemuda berbaju merah itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, kenapa, apa kau ada hubungannya dengan senior ini? Lebih kuat daripada alam Wan Xiang. Ye Xuan menelan ludahnya. Tampaknya semuanya akan menjadi masalah. Ia tidak menyangka bahwa leluhur Yin yang begitu kuat. Alam Wan Xiang memiliki kemampuan untuk memindahkan pulau. Bahkan 10.000 Ye Xuan bukanlah lawannya. Leluhur Yin yang ini lebih kuat daripada para penguasa alam Wan Xiang. Ye Xuan langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Ye Xuan menenangkan diri dan menjawab, tidak, aku hanya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan senior itu hari itu. Aku tidak menyangka senior itu begitu kuat. Petik 2. Oh, memang, senior itu adalah orang terkuat yang pernah kulihat. Pemuda berbaju merah itu mengira Ye Xuan memiliki hubungan dengan Patriark Yin Yang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia baru saja bertemu dengannya sekali seperti dia. Mengenai fakta bahwa Song Caijing dan Song Jue ditangkap oleh Patriark Yin Yang, Ye Xuan masih tidak akan mengumumkannya ke publik untuk berjaga-jaga. Apakah kamu pernah mendengar tentang Dewa Surgawi? Ye Xuan terus bertanya. Dewa Surgawi. Pemuda berbaju merah itu mengerutkan kening dan berkata, tidak. Jawaban ini juga mengejutkan Ye Xuan. Tepat ketika Ye Xuan hendak mengeluarkan potret Dewa Surgawi, terdengar suara gemuruh di langit. Ye Xuan dan dua lainnya berbalik dan melihat seekor burung raksasa berwarna darah terbang di atas. Tim Sekte Batu Darahku ada di sini. Pemuda berbaju merah itu berkata. Ketika dia selesai berbicara, burung raksasa berwarna darah itu terbang di atas kepala mereka. Begitu cepat. Ye Xuan menelan ludahnya, karena mata persepsinya menemukan napas yang berkali-kali lebih kuat daripada napas pemuda berbaju merah. Oh, apakah ada dua orang dari benua batu darah nomor 10 tahun ini? Seorang lelaki tua berbaju merah terbang turun dan berkata dengan heran. Bab 939 Sekte Batu Darah. Tuan pengurus, bakat gadis kecil ini memenuhi standar sekte. Pemuda berpakaian merah itu berkata dengan hormat. Pria tua berpakaian merah itu menatap Luo Luo dan berkata, itu sebenarnya rubah kecil. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Setelah selesai berbicara, dia juga mengeluarkan batu kristal untuk menguji usia, dan Luo Luo mengujinya lagi. 15 tahun, lumayan, yang terbaik dalam sejarah benua No. 10. Pria tua berpakaian merah itu mengangguk puas, dan menatap Ye Xuan lagi, berkata, berapa umurmu, nak? 24. Ye Xuan menjawab dengan jujur, dan menyerahkan sepotong batu darah. Jika kamu memiliki batu darah, kamu bisa pergi ke balai persalinan untuk bekerja selama 3 tahun.
Pria tua berpakaian merah itu mengambil batu darah itu dan berkata, "Kalian berdua, naiklah ke punggung burung batu darah." Setelah mendengar ini, Ye Xuan dan Luo Luo mengikuti pria tua berpakaian merah itu dan terbang. Ketika mereka tiba di punggung burung batu darah, mereka mendapati sudah ada cukup banyak orang di sana. Orang-orang ini masih sangat muda, dan beberapa sudah mencapai tingkat kesulitan tubuh fisik. Sayangnya, benua batu darah kita terlalu rendah. Orang-orang ini seharusnya berasal dari benua batu darah lainnya. Ye Xuan mendesah dalam hatinya. Dia mengetahui dari putra mahkota dinasti suci kekaisaran bahwa ada lebih dari satu benua batu darah, dan jumlahnya banyak. Para jenius ini secara langsung membuat Ye Xuan berada di bawah tekanan besar. Burung batu darah mulai terbang. Orang tua berbaju merah itu hanyalah seorang diaken dari Sekte Batu Darah, yang bertanggung jawab untuk menjemput pendatang baru di daerah ini setiap tahun. Dan benua batu darah milik Ye Xuan bukanlah yang terakhir, jadi mereka harus berkeliling. Selanjutnya, Ye Xuan dan Luo Luo tinggal di punggung burung batu darah selama 7 hari lagi, menjemput lebih dari 10 orang, dan kemudian terbang ke Sekte Batu Darah. Selama waktu ini di punggung burung batu darah, Ye Xuan mendengar banyak hal dari orang-orang di sekitarnya dengan bantuan mata persepsinya. Misalnya, burung batu darah di bawah kaki mereka dibudidayakan oleh Sekte Batu Darah. Contoh lainnya, Sekte Batu Darah dibangun di atas urat batu darah. Mereka yang tidak memenuhi standar masuk Sekte Batu Darah harus memasuki balai buru selama 3 tahun di awal. Selama 3 tahun ini, mereka harus menambang batu darah. Batu darah dapat digunakan untuk menempa harta spiritual tertinggi. Jika diberikan kepada Megatron, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan Megatron. Dan sekarang aku akan dikirim untuk menambang batu darah. Dengan ruang melahap, aku khawatir aku akan menghasilkan banyak uang. Mata Ye Xuan berbinar. Tidak diperbolehkan mengenakan cincin Qian Kun saat memasuki urat batu darah. Sekte Batu Darah akan mengeluarkan cincin Qian Kun untuk mencegah orang mencuri batu darah. Namun, tidak ada yang dapat menemukan ruang melahap Ye Xuan, dan kemudian dia dapat melakukan beberapa hal diam-diam. Memikirkan hal ini, Ye Xuan bersemangat karena dia menemukan cara untuk menghasilkan uang. Setelah seminggu lagi, burung batu darah akhirnya tiba di Sekte Batu Darah. Lelaki tua berbaju merah itu melompat ke tanah, dan segera seorang murid datang untuk menyambutnya. Baiklah, mereka yang memenuhi standar masuk ikutlah denganku, dan sisanya ikuti dia ke balai persalinan. Lelaki tua berbaju merah itu berkata, "Guru, kualifikasiku seharusnya bagus. Aku akan membantumu keluar saat waktunya tiba." Luo Luo berkata dalam hatinya. "Tidak, aku bisa keluar sendiri, kau berlatihlah dengan baik." Ye Xuan langsung menolak. "Baiklah, Luo Luo akan pergi dulu." Luo Luo tertawa, lalu mengikuti lelaki tua berbaju merah itu. Melihatnya pergi, Ye Xuan menunjukkan ekspresi sedih, karena memang seperti ini setiap saat. Ketika Luo Luo berada di dinasti suci Huangji, dia langsung direkrut sebagai pemuja, dan dia hanya bertugas sebagai kapten pengawal kekaisaran. Saat ini, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada lebih dari 30 orang seperti dia yang akan dikirim ke balai persalinan. "Kalian semua, ikuti aku." Seorang murid berpakaian merah dari Sekte Batu Darah berkata. Orang-orang yang tinggal bersama Ye Xuan semuanya berada di puncak tingkat ke-9 alam tertinggi, tetapi mereka semua berusia lebih dari 20 tahun, jadi mereka harus tinggal di aula kerja selama 3 tahun, atau menerobos ke tingkat ketiga alam tertinggi selama periode ini. Ye Xuan berbaur dengan orang-orang ini dan mengikuti murid berpakaian merah ke aula kerja untuk mendaftar, dan membagikan beberapa barang dan akomodasi. Sekarang kalian adalah murid tugas dari Sekte Batu Darahku. Aku yakin kalian sudah tahu bahwa tugas utama aula kerja adalah menambang batu darah. Setiap orang harus menyerahkan 30 batu darah setiap bulan, yang berarti 1 batu per hari. Jika kalian ketahuan malas, kalian akan dikeluarkan dari Sekte Batu Darah. Kata murid itu. "Saudaraku, bagaimana kalau kita menambang beberapa batu darah lagi?" Seseorang bertanya. "Yang ekstra juga harus diserahkan, tetapi akan dicatat dalam buku. Setiap orang menambang 1 batu darah per hari, yaitu 30 buah per bulan. Jika Anda menambang lebih banyak batu darah, seperti 40 buah, maka Anda akan mendapatkan 1 batu darah sebagai hadiah, yaitu 1/10. Murid berpakaian merah menjelaskan. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya diam-diam setelah mendengar ini. Singkatnya, jumlah minimum batu darah yang digali setiap bulan adalah 30 buah. Jika melebihi 10 buah, Anda akan mendapatkan 1 batu darah sebagai hadiah.
Jika melebihi 100 buah, maka Anda akan mendapatkan 10 batu darah sebagai hadiah. Ini benar-benar gelap. Aku akan mengumpulkan sebanyak yang aku gali besok. Ye Xuan tertawa diam-diam di dalam hatinya. Dengan Devouring Space, dia hanya perlu meninggalkan 1 batu darah untuk diserahkan setiap hari. Segera, dia kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Luo Luo telah dibawa pergi oleh lelaki tua berpakaian merah. Dengan kualifikasinya, seseorang harus menerimanya sebagai murid. Tidak lama kemudian, Luo Luo mengirimkan kembali berita itu. Guru, seorang tetua menerima saya sebagai murid. Suara gembira Luo Luo terdengar di benak Ye Xuan. Tetua, lumayan, alam apa? Ye Xuan mengangkat alisnya. Guru menyuruhku untuk tidak meminta terlalu banyak. Luo Luo menjawab, tetapi guru langsung memberiku 1000 keping batu darah. 1000 keping batu darah. Ye Xuan hampir menelan jakunnya setelah mendengar ini. Yang lain bekerja keras menggali urat batu darah selama sehari, dan mereka mungkin hanya mendapatkan 1 atau 2 keping, dan mereka harus menyerahkannya, tetapi Luo Luo benar-benar mendapatkan 1000 keping secara langsung. Anda tahu, bahkan harta spiritual tertinggi tingkat pertama dengan kualitas buruk membutuhkan 100 keping batu darah. Jika murid rendahan dapat menambang 4 keping batu darah setiap bulan dan menyerahkan 30 keping, maka ia dapat memperoleh hadiah 1 keping batu darah setiap bulan, yang berarti 12 keping setahun. Jika Anda ingin membeli harta spiritual tertinggi, Anda harus menghabiskan 9 tahun. Guru, apakah Anda menginginkannya? Selama Anda berhasil menembus tingkat kesulitan fisik pertama, Anda dapat dipromosikan menjadi murid formal. Luo Luo bertanya. Tidak untuk saat ini, saya akan pergi ke urat batu darah besok untuk melihatnya. Anda dapat langsung menukarkan 1000 keping batu darah dengan harta alam untuk kultivasi Anda sendiri. Kemudian dapatkan beberapa bahan tempa untuk saya, guru, untuk menempa harta spiritual tertinggi. Ye Xuan berkata, baiklah. Segera, 1 hari berlalu. Ini adalah hari pertama Ye Xuan di Sekte Batu Darah. Sulit membayangkan bahwa kekuatan seperti Sekte Batu Darah tidak berada di arus utama di Tanah Suci Penglai. Lalu seberapa kuat kekuatan teratas di Tanah Suci Penglai? Bab 940 Kesulitan Tubuh Daging. Keesokan harinya, Ye Xuan pergi untuk berkumpul lebih awal. Kelompok murid baru ini perlu pergi ke tambang batu darah untuk menambang batu darah. Murid berpakaian merah dari kemarin juga tiba tepat waktu. Baiklah, kalian ber-35, ikuti aku ke tambang batu darah, ayo pergi. Setelah murid berpakaian merah selesai berbicara, dia memimpin dan terbang ke satu arah. Mereka terbang selama 1 jam penuh, dan akhirnya melihat kolom cahaya merah muda naik ke langit. Itu adalah tambang milik Sekte Batu Darahku, yang skalanya terkecil. Pada saat itu, kalian hanya diizinkan memasuki tambang batu darah dengan senjata. Murid berpakaian merah itu berkata, saudaraku, apakah ada bahaya di tambang batu darah? Seseorang bertanya dengan khawatir. Ya, ada binatang suci super agung yang disebut laba-laba batu darah, yang tingkat kesulitannya setara dengan tingkat pertama tubuh fisik. Kamu harus berhati-hati saat menggali dinding batu, karena terkadang kamu akan menggali sarang laba-laba batu darah. Tapi jangan khawatir, ada murid sekteku di tambang batu darah. Jika laba-laba batu darah muncul, mereka akan dibunuh oleh mereka. Murid berpakaian merah itu menjawab. Ketika mereka mendengar tentang bahaya itu, semua orang yang hadir tidak tenang. Kamu tahu, mereka hanya yang tertinggi sekarang, dan laba-laba batu darah terburuk sebanding dengan tingkat pertama tubuh fisik. Jika mereka benar-benar menggalinya, mereka akan mati. Kemungkinan menggali sarang laba-laba batu darah tidak tinggi. Itu mungkin tidak muncul sebulan sekali. Jika seseorang benar-benar menemukannya, maka kamu hanya bisa berdoa untuk keberuntungan. Setelah murid berpakaian merah selesai berbicara, dia berada di sebelah kolom cahaya merah muda. Kolom cahaya merah muda itu berasal dari lubang besar di tanah, yang merupakan tambang batu darah. Kemudian, Ye Xuan dan yang lainnya menyerahkan cincin Qian Kun dan menerima cincin Qian Kun baru. Dan Ye Xuan juga mengeluarkan senjata dewa tertinggi untuk berpura-pura. Baiklah, mulai sekarang kalian akan datang sendiri setiap hari. Ingat, kalian harus menggali 30 batu darah setiap bulan. Setelah murid berpakaian merah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ada beberapa murid sekte batu darah di pintu masuk tambang. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga cincin Qian Kun dan tanda identitas Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan melompat ke tambang batu darah dengan cincin Qian Kun baru. Tambang batu darah ini baru saja dibuka belum lama ini, jadi tidak terlalu besar.
Sebelum Yesuan mendarat, dia merasakan ratusan orang, semuanya datang untuk menambang batu darah. Sebagian besar dari orang-orang ini memegang senjata dan menyerang dinding batu. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang berlatih tinju dan menendang, jadi mereka menggunakan tinju mereka untuk memukul. Namun, kekerasan dinding batu ini di luar dugaan Yesuan. Tambang ini berwarna merah muda, tetapi itu hanya batu biasa. Batu darah asli berwarna merah tua, bukan batu merah muda ini. Yesuan meliriknya dan menemukan bahwa mata persepsinya dapat menutupi seluruh tambang batu darah. Demi keselamatan, dia juga langsung menemukan tambang tak berawak dan mulai menambang. Megatron. Yesuan langsung memanggil Megatron dan berkata, "Terserah kamu." Megatron segera mengatur ulang menjadi bor dan menggali dengan panik ke kedalaman tambang. Dan Yesuan juga langsung mengeluarkan pedang tanpa bayangan baru. Pedang Liu Ying. Bang! Dinding batu di depannya meledak, tetapi kekuatan pertahanan dinding batu itu di luar dugaannya. Pedangnya hanya menembus 1 meter. Dia menoleh untuk melihat Megatron dan menemukan bahwa Megatron telah mengebor 5 meter. Megatron, kita masing-masing akan mengambil setengah dari apa yang kita dapatkan. Yesuan berkata kepada Megatron. Karena serangan biasa tidak efektif, mari kita coba sesuatu yang lain. Mata Yesuan berkedip, dan cahaya perak menyala keluar. Mata Nirvana. Bang! Dinding batu meledak lagi, kali ini menembus jarak 5 meter. Aku tidak menyangka bahwa bahkan mata Nirvana tidak berfungsi. Kalau begitu, mari kita coba mata pembusukan. Yesuan melotot lagi, dan 2 sinar pembusukan menyala. Zizi. Sinar pembusukan melesat ke dinding batu, dan dinding batu itu mulai berubah menjadi abu dengan cepat. Kecepatan pembusukan yang sangat cepat. Yesuan terkejut. Dalam sekejap mata, dinding batu di depannya menjadi jauh lebih luas, dan terurai setidaknya ratusan meter persegi. Namun, Yesuan memikirkan hal lain saat ini. Apakah mata pembusukan juga akan menguraikan batu darah? Tepat saat itu, Megatron di dalam tiba-tiba melemparkan sepotong batu darah. Yang lain mungkin hanya bisa menggali 1 meter dalam 1 jam menyerang dinding batu. Kecepatanku dianggap cepat. Yesuan memikirkannya, dan kemudian meletakkan batu darah itu di tanah. Mata pembusukan. 2 sinar pembusukan lagi, kali ini langsung ditembakkan ke batu darah. Saat ini, dia juga sangat tidak berdaya, karena batu darah tidak mudah didapat. Jika sinar penguraian menguraikan batu darah, itu akan menjadi tragedi. Untungnya, batu darah ini bukan benda biasa, dan tidak terurai oleh sinar penguraian. Setelah melihat pemandangan ini, Yesuan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Bagaimanapun, darah klan Dewa Mata Langit telah meningkat 3 kali lipat. Namun, berita ini adalah berita baik saat ini. Karena tidak dapat terurai, mudah untuk ditangani. Mata Yesuan berkedip, dan saat berikutnya, dia memanggil klon pertama di tubuhnya. Kemudian, tubuh asli dan klon menyerang bersama-sama, menggunakan mata penguraian pada saat yang sama, menggandakan efisiensinya. Mata penguraian mengonsumsi lebih sedikit daya pupil daripada mata pemusnahan, tetapi darah pohon kehidupan tidak dapat memulihkan daya pupil, jadi Yesuan menambang dan mencari di dalam. Mengerti, bab mata dewa, yang dapat meningkatkan daya pupil dan kecepatan pemulihan daya pupil. Yesuan menemukan hal yang baik dalam sistem pertukaran baru. Sayangnya, dia tidak memiliki cukup kristal super melahap sekarang, jadi dia harus melahap batu darah yang dia dapatkan. Bab mata dewa ini, level pertama sebenarnya membutuhkan 10 batu darah untuk ditukar, itu benar-benar penipuan. Yesuan sedikit tidak berdaya. Sekarang, dia masih kekurangan 9 batu darah untuk ditukar dengan level pertama bab mata dewa ini. Untungnya, Megatron ada di sini. Xiao Tian, tambang 9 batu darah untukku dulu. Yesuan berkata kepada Megatron. Megatron menambang batu darah belum lama ini, yang sebenarnya merupakan keberuntungan. Sedangkan untuk batu darah kedua, Yesuan menunggu selama setengah jam. 10 batu darah juga menghabiskan waktu Yesuan sepanjang pagi. Ding, tuan rumah telah mempelajari bab mata dewa. Sistem meminta. Layak menghabiskan 10 keping batu darah untuk ditukar dengan level pertama mata dewa. Yesuan baru saja mempelajarinya, dan batas kekuatan pupilnya menjadi 2 kali lipat. Kecepatan pemulihan kekuatan pupil juga meningkat pesat. Bagus, efisiensinya lebih cepat lagi. Yesuan sangat gembira. Jika dia dapat mengumpulkan sedikitnya 30 buah batu darah dalam sehari. Yang terpenting adalah, jika dia mendapatkan lebih banyak batu darah, dia bisa melewati kesulitan tubuh fisik.
Pada saat itu, kecepatan penambangan setidaknya bisa 2 kali lipat. Setengah hari berlalu. Ketika Yesuan menelan batu darah ke-20, dia akhirnya mendengar suara perintah sistem. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan kesulitan tubuh fisik saat ini adalah level pertama.